Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Modal hidup yang paling berharga bagi setiap manusia adalah waktunya. Bila seseorang menyia-nyiakan waktunya, baik dalam urusan dunianya maupun akhiratnya, maka berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan bahwa dhaya'ul waqt asyaddu minal maut. Kesia-siaan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Apa sebabnya? Kata beliau, li'annal maut yahjubuka 'anin nas. Karena yang namanya kematian hanya menghalangimu dari manusia. Engkau tidak lagi bisa bergaul, engkau tidak lagi bisa berhubungan, engkau tidak lagi bisa berkomunikasi, engkau tidak lagi bisa berinteraksi dengan manusia secara luas. Yahjubuka 'anin nas. Kematian itu menghalangimu dari berhubungan dengan manusia. Wa amma dhaya'ul waqt, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun kesia-siaan waktu, yahjubuka 'anillah. Kesia-siaan waktu itu menghalangimu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banding-bandingkan sesuatu yang menghalangi kita dari manusia, tentunya lebih ringan dari sesuatu yang menghalangi kita dari Allah. Karena semua kemaslahatan kita ada pada Allah. Dia yang menentukan hidup kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita terhalangi dari manusia, no problem. Terkadang bahkan ada situasi-situasi, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan di mana kita memang perlu untuk menahan diri dari manusia. Terlebih lagi apabila orang itu bisa membahayakan kita, mencelakai kita, membawa kita kepada kejelekan dan keburukan. Tapi kita tidak pernah bisa membungkam diri, menutupi diri
memutus hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda terputus dari Allah, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan celaka. Anda akan binasa, Anda akan hancur. Karena semua kemaslahatan kita ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa dhaya'ul waqt asyaddu minal maut. Kesia-siaan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Munafiqun, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian menghalangi kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kalau kita terhalangi dari Allah, terhalangi dari beribadah kepadanya, terhalangi dari mengingatnya, terhalangi dari bersenang-senang dengan mendekatkan diri kepadanya, maka kitalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memanfaatkan waktu adalah hal yang paling terpenting bagi hidup seorang hamba. Menggunakan waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ke-100 bahwa waktu hidup kita ini ada batasnya. Batasnya adalah kematian. Apabila kematian itu telah datang, maka seorang hamba tidak akan bisa mengedepankannya atau menundanya, memajukannya atau menundanya. Kalau kematian itu telah datang, maka kematian itu tanpa pandang bulu. Setiap orang bisa mati kapanpun. Bahkan di akhir zaman, salah satu tanda qurbus sa'ah, akan dekatnya datang hari kiamat, adalah mautul faja'ah, mati yang datang secara tiba-tiba. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang yang meninggal dunia dalam usia muda. Ada pula yang meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Maka barang siapa yang tidak bisa menggunakan waktunya di dalam kebaikan, kemungkinannya hanya dia akan menggunakannya di dalam keburukan. Oleh karena itu Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ke-100. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga sampai datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya, qala rabbirji'un, maka dia akan mengatakan, wahai Tuhan penciptaku, kembalikan aku, irji'un, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Apa yang diinginkannya kalau dia dikembalikan oleh Allah di dalam waktu hidupnya? Apa yang diinginkannya? Apakah seorang pedagang ingin kembali untuk berdagang? Seorang pebisnis kembali ingin berbisnis? Ya. Seorang olahragawan, apakah dia kepingin kembali ke muka bumi ini untuk berolahraga? Setiap orang yang didatangi oleh ajal kematiannya hanya satu yang diinginkannya, satu yang mustahil,
yaitu dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarakt. Satu yang diinginkannya, kalau Allah kembalikan dia di dalam kehidupan dunia ini, dia kepingin untuk melaksanakan amal saleh dalam kehidupan dunia yang telah ditinggalkannya. Tapi apakah itu mungkin? Adakah seorang yang sudah meninggal dunia ruhnya gentayangan di alam kehidupan ini? Tidak ada ruh gentayangan. Tidak ada ruh yang penasaran sehingga masih di alam kehidupan dunia apabila telah datang kematiannya. Itu hanya cerita-cerita khurafat. Setiap orang yang meninggal dunia, apapun kondisinya, apapun keadaannya, sebaik apapun dia atau sejahat apapun dia, dan apapun yang dilakukannya di masa hidup ketika di dunia ini, kalau dia sudah meninggal dunia, maka dia akan berpindah kepada sebuah alam yang menjadi perantara antara alam kehidupan dunia dengan alam akhirat, yang diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah perantara. Maka dia akan berpindah ke alam barzakh. Dan alam barzakh ini adalah alam permulaan seorang hamba menempuh alam kekal abadi yang diistilahkan dengan alam akhirat. Dia akan mempertanggungjawabkan amalnya baik atau buruk. Maka tidak akan mungkin dia kembali ke alam dunia. Maka apa yang diangan-angankannya ketika datang kematian tidak akan pernah terjadi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa melaksanakan amal saleh dalam kehidupan dunia yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, sekali-kali tidak akan pernah. Itu hanya semata-mata kalimat yang diucapkan olehnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kehidupan dunia. Pernah suatu saat Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berada di pemakaman seorang muslim. Di sebelah beliau duduk seorang pemuda. Lalu beliau bertanya kepada pemuda tersebut, apa yang kau inginkan? Bayangkan kalau seandainya jenazah yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah dirimu. Apa yang paling engkau inginkan kalau engkau dalam situasi engkau sebagai jenazah? Kata pemuda itu, tidak ada yang lebih aku inginkan melebihi aku dikembalikan oleh Allah ke alam kehidupan dunia ini dan aku beramal dengan sebanyak-banyaknya. Maka kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, engkau sekarang sedang berada di dalam kondisi yang nanti akan engkau angan-angankan ketika engkau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramallah. Setiap kita kalau sudah terbujur menjadi jenazah, tidak ada yang paling diinginkannya melainkan dia dikembalikan ke dalam kehidupan dunia ini dan dia beramal dengan amalan soleh dengan sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah, kalla, tidak akan pernah terjadi. Nggak akan ada orang yang sudah mati hidup lagi, nggak ada. Allah katakan di dalam ayat tadi, kalla, tidak akan pernah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang diucapkan oleh orang tersebut, hanya angan-angannya saja. Dan Allah tegaskan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai kehidupan kita tergantung sejauh mana kita bisa memanfaatkan waktu. Kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, ayyuhal insan, ayyuhal abd, wahai manusia, innama anta ayyamun, engkau itu hanya hitungan-hitungan hari.
Ya. Hidup kita ini hanya hitungan-hitungan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuk. Kalau satu hari telah berlalu, artinya telah berlalu sebahagian dari hidupmu. Maka peringatan yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia yang mereka istilahkan dengan hari ulang tahun, ya, panjang umurnya dan sebagainya, itu sebetulnya setiap 1 tahun yang telah kita lalui itu, kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah saya lakukan dalam setahun tersebut, apa kebaikan yang sudah saya capai, apa amal yang sudah saya perbuat, apa ibadah yang sudah saya lakukan, apa bekal yang sudah saya siapkan untuk kematian, maka niscaya kebanyakan dari kita lebih patut untuk menangis daripada bersukaria, daripada berpesta pora menyambut tahun baru atau ulang tahun. Demi Allah, karena kebanyakan dari kita ini lalai, lengah, abai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita timbang-timbang, kira-kira mana yang lebih banyak antara ketaatan kita dengan kemaksiatan kita? Hanya diri kita masing-masing yang tahu jawabannya. Kalau kita mau jujur sama Allah, sepertinya kemaksiatan-kemaksiatan kita lebih banyak daripada ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa waktu yang sudah kita habiskan di dalam memaksiati Allah, entah secara terang-terangan atau secara tersembunyi, dan hanya berapa waktu yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita salat, berapa banyak kita zikir, berapa banyak kita membaca Al-Qur'an, berapa banyak kita berpuasa, berapa banyak kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Bandingkan dengan waktu-waktu yang telah kita habiskan di dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, di dalam berghibah terhadap orang lain, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan perkara-perkara yang membahayakan terhadap dunia dan akhirat kita. Barangkali pula maksiat-maksiat besar yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya untuk kita kembali membenahi diri. Tidak ada kata terlambat. Selama seorang hamba mau kembali kepada Allah, pintu taubat itu terbuka, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Orang-orang yang bersalah di waktu siang, Allah buka taubat, pintu taubat untuknya di waktu malam. Orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, Allah buka pintu taubat untuknya di waktu siang. Maka mari kita gunakan kesempatan hidup kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ini sebentar, hitungannya enggak lama. Umur dari umat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur dari umatku ini hanya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau ada orang yang lebih daripada 70 tahun, itu bonus. Ya. Makanya banyak di antara kita umur 60 tahun, 70 tahun sudah meninggal dunia. Jarang sekali ada orang yang sampai umurnya 100 tahun. Kalau ada 1-2 bisa dihitung. Rata-rata 60 sampai 70. Bahkan banyak pula sekarang ini yang kurang dari 60. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita cari? Kesenangan apa yang ingin kita raih di dunia ini? Semuanya fana. Semuanya akan habis, semuanya akan binasa. Semuanya akan hilang. Sebentar, sementara. Sementara kesenangan-kesenangan yang dipersiapkan oleh Allah di akhirat kelak, di dalam surganya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang super dahsyat, mala ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kesenangan-kesenangan yang kata Nabi tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan sekalipun tidak pernah terbetik di dalam hatinya, karena saking nikmatnya surga tersebut. Dan kita hidup di akhirat kelak, satu harinya bahkan Allah katakan di sebagian ayat ka'alfisana, seperti 1000 tahun. Bahkan ada pula ayat yang menyatakan seperti khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun. Yang jelas bahwa kita hidup di akhirat kelak kekal abadi selamanya. Tidak akan ada kematian, karena alam akhirat adalah alam kekal abadi selamanya. Maka kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, berarti kita telah menyia-nyiakan hidup kita. Kata seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau menyatakan di dalam sebuah ucapan beliau, kata beliau, ma nadimtu ala syai'in, tidak pernah aku menyesali sesuatu, kanadmi ala yaumin gharabat syamsuh, seperti penyesalanku kepada sebuah hari gharabat syamsuh, yang mataharinya telah terbenam. Namun kata beliau, naqasa fihi ajali, usiaku berkurang pada hari tersebut. Walam yazdad fihi amali, namun amalanku tidak bertambah pada hari itu. Ini penyesalan-penyesalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat menghargai waktu. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala tentang generasi yang ada di hadapan beliau pada waktu itu. Beliau mengatakan, adraktu aqwaman, aku mendapati beberapa kaum, kanu ala awqatihim asyad, mereka sangat menjaga waktu-waktu mereka, asyadda hirsan minkum ala darahimikum wa dadanirikum. Aku mendapati beberapa kaum, mereka itu sangat menjaga waktu mereka, bahkan melebihi antusias kalian di dalam menjaga harta-harta kalian, dinar-dinar kalian dan dirham-dirham kalian. Oleh karena itu, barang siapa yang menghargai waktunya, berarti dia menghargai hidupnya. Orang yang tidak menghargai waktunya, sama dengan dia tidak menghargai hidupnya. Dan salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak, ketika seorang hamba ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tentang umurnya. Sehingga disebutkan di dalam hadis Abi Umamah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser, hatta yus'ala an arba', sampai dia akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Pertama yang ditanya kepadanya, wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya tersebut. Umur, waktu yang Allah berikan kepada kita ini enggak gratis, ya. Bukan tidak ada tanggung jawabnya. Detik demi detik, waktu demi waktu yang kita pergunakan, ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan di dalam kebaikan atau Anda gunakan di dalam keburukan, kakinya tidak akan bergeser dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya, ya. Bahkan dalam sebagian riwayatnya disebutkan dengan tambahan lafaz,
wa an syababihi fima ablah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu mudanya. Di mana dia gunakan waktu mudanya tersebut? Di mana dia habiskan? Ya. Kata para ulama, kenapa di dalam riwayat ini disebutkan secara khusus waktu muda? Padahal di awal hadis telah disebutkan bahwa dia akan ditanya tentang umurnya. Dan bahagian dari umur adalah waktu muda. Namun di lanjutan hadis dikhususkan penyebutan waktu muda. Berarti waktu muda ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih kuat, perhatian khusus. Anak muda nggak sama dengan orang tua. Orang tua sudah sakit-sakitan, ya, matanya mulai kabur, telinganya mulai nggak jelas mendengarkan suara, tangannya sudah gemetar, kakinya sudah tidak kuat melangkah, pikirannya sudah tidak kuat untuk mengingat. Banyak hal-hal yang terjadi pada orang tua, sehingga untuk melaksanakan kebaikan itu dia tidak akan mampu seperti anak muda. Tapi di waktu mudanya apa yang dia lakukan? Apa yang telah dia perbuat? Apa yang telah dia capai? Ya, sebesar apa ibadahnya kepada Allah? Sekuat apa dia di dalam memperjuangkan agama Allah? Bagaimana zikirnya kepada Allah? Bagaimana hafalannya terhadap Al-Quran? Bagaimana ibadah-ibadahnya yang lain? Semua ini bisa dicapai dalam bentuk yang maksimal oleh anak muda. Bukan berarti orang tua tidak ada yang hebat ibadahnya. Banyak orang tua yang juga hebat ibadahnya kalau hatinya kuat. Hanya hatinya yang mendorongnya untuk ibadah. Ya. Biasanya orang tua itu hanya mengandalkan kekuatan hati. Kalau fisik sudah lemah. Tapi dengan kekuatan hati banyak orang tua hebat yang nggak kalah dari anak muda. Ngajinya masya Allah, ya, ibadahnya masya Allah, semangatnya untuk berbuat kebaikan masya Allah nggak kalah dari anak muda. Karena hatinya menguatkan dia, hatinya menguatkan fisiknya. Ya. Sedangkan anak muda ini banyak di antara mereka yang tidak pandai memanfaatkan waktu mudanya. Habis waktu mudanya hanya untuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka yang dibekali oleh Allah dengan akal yang cerdas, tenaga yang kuat, waktu yang banyak, tetapi tidak dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada istilah di kalangan anak muda, apa mereka katakan? Masih muda? Masih muda hura-hura atau foya-foya. Ya. Sudah tua kaya raya katanya. Kalau mati masuk surga, itu kan menghayal. Ada orang seperti itu. Ya, masih muda hura-hura, foya-foya, bersenang-senang. Nanti kaya, nanti sudah tua jadi orang yang kaya raya. Kalau mati masuk surga, itu namanya ngimpi gitu ya. Menghayal. Nggak akan pernah ada. Ya. Bahkan seorang di waktu tuanya itu tergantung bagaimana waktu mudanya. Kalau seorang di waktu mudanya habis waktunya di dalam sebuah kesenangan dunia, ya, berfoya-foya, bersenang-senang, bermaksiat kepada Allah sampai usianya melebihi dari 40 tahun. Biasanya orang kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah sulit untuk merubah kebiasaan sebelumnya. Ya. Yang suka berbuat sesuatu, dia akan melanjutkan kebiasaan itu. Kalau dia berada di dalam usia yang waktu muda, di dalam keburukan dan kejelekan, jauh dari Allah, pada umumnya setelah 40 tahun ke atas, kebiasaan itu akan terus berlanjut, bahkan naudzubillah sampai dia mati.
kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, hatinya diberi hidayah, kemudian dia bisa bertaubat. Tapi pada umumnya sulit untuk merubah kebiasaan waktu muda di waktu tua, karena sudah mendarah daging kalau di waktu tua itu. Begitu pula orang yang di waktu mudanya terbiasa di dalam kebaikan, terbiasa sholat, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa ibadah, terbiasa zikir, terbiasa membaca Al-Quran, maka itu akan terbawa sampai waktu tuanya. Ya. Dan kelebihan orang-orang yang membiasakan diri di dalam kebaikan, ketika dia sudah uzur, maka pahala kebaikan yang biasa dia lakukan di waktu muda, di waktu kuat, di waktu dia tidak punya uzur, itu akan tetap dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia tua. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbiasa melaksanakan salatul jamaah di waktu sehatnya, di waktu mukimnya, maka pahala itu dituliskan oleh Allah, tetap dia mendapatkannya walaupun setelah dia dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan dia safar. Kenapa? Karena di waktu dia mukim, di waktu dia sehat, dia melaksanakan sholat jamaah di masjid. Pahala itu nggak hilang walaupun dia tidak lagi melaksanakannya karena uzur, karena dia sakit atau karena dia safar, tapi pahalanya terus mengalir. Begitu pula kata para ulama, orang yang di waktu mudanya dia kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam membaca Al-Qur'an, zikir, memperbanyak salat dan lain sebagainya, itu ketika kadarnya telah berkurang di waktu dia tua karena uzur, karena keterbatasan kemampuannya, pahalanya tidak akan pernah henti, dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hargai kehidupan kita ini. Kita hargai hidup kita dengan memperbanyak amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba hendaknya berhitung pada setiap waktu yang akan digunakannya. Kira-kira waktu yang saya gunakan ini akan bermanfaat untuk saya atau tidak? Terutama untuk akhirat. Ya. Kalau ini tidak membawa kepada kemanfaatan akhirat, tunggu dulu. Sehingga kita tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya penyesalan penduduk surga, Anda tahu? Satu-satunya penyesalan penduduk surga yang sudah masuk ke dalam surga Allah, bukan orang yang berada di dalam api neraka. Kalau orang yang sudah berada di dalam api neraka, penyesalannya luar biasa, nggak bisa dibayangkan oleh kita sekarang ini. Karena saking menyesalnya, udah nggak bisa terbayangkan. Ya. Yang kita bicarakan adalah penyesalan penduduk surga. Satu-satunya penyesalan penduduk surga adalah kenapa waktu mereka di dunia mereka tidak beramal lebih dari amal yang telah mereka lakukan. Karena setiap orang yang berada di dalam surga itu bertingkat-tingkat, darajat. Ya. Setiap tingkat yang lebih tinggi itu ditentukan oleh amal seorang hamba ketika di dunia. Maka orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya, mereka berada di dalam kamar-kamar yang tinggi. Mereka melihat kepada penduduk surga yang di bawahnya. Makanya satu-satunya penyesalan penduduk surga, kenapa mereka tidak beramal dengan amalan yang lebih baik, yang lebih banyak dari apa yang telah mereka lakukan. Bahkan datang dalam sebagian riwayat, orang yang mati syahid sekalipun, orang yang mati syahid itu kan jelas jaminannya langsung surga. Bahkan di dalam kubur pun mereka dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid itu enggak ada pertanyaan kubur untuk mereka. Enggak ada fitnah kubur bagi mereka. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagi orang yang mati syahid cukup hunusan senjata tajam di atas kepala mereka sebagai ujian keimanan mereka. Ya. Itu pun orang yang mati syahid.
yang ketika dibangkitkan di hari kiamat darahnya mengalir seperti ketika dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Dan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Tapi setiap orang yang mati syahid, mereka masih menginginkan, mereka mengatakan, ya Allah, kalau Engkau kembalikan kami ke muka bumi sehingga kami bisa berjuang di jalan-Mu dan kami mati syahid kembali di jalan-Mu, maka mereka berharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin berulang-ulang mati syahid karena saking nikmatnya dan saking besarnya pahala surga yang sudah mereka lihat, mereka saksikan di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hargai waktu kita. Manusia terbaik di muka bumi ini adalah orang yang seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik manusia. Siapa manusia terbaik? Man tala umruh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya. Tapi panjang umur itu enggak cukup, Pak. Panjang umur, maaf kata ya, kalau dia brengsek enggak ada gunanya. Bahkan menjadi malapetaka bagi hidupnya. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi kalau kita doa minta sama Allah, jangan hanya doa ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku. Percuma panjang umur kalau kita enggak diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan waktu di dalam beribadah kepada Allah. Bahkan banyak di antara manusia orang-orang yang demi Allah kematian lebih baik untuk dirinya daripada kehidupan. Kenapa? Karena kalau dia hidup hanya menambah dosa, dia jauh dari Allah, dia jauh dari ibadah, dia jauh dari masjid, dia jauh dari surau, dia jauh dari Al-Quran, dia jauh dari zikir. Untuk apa dia hidup? Dia lebih dekat kepada maksiat, dia lebih dekat kepada bersenang-senang dengan kehidupan dunia dan syahwatnya yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia hidup? Hanya menambahi dosa, membuat dia akan semakin sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Untuk apa dia hidup? Demi Allah, kematian lebih baik bagi orang yang seperti ini daripada kehidupan. Ya. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa mengisi hidupnya dengan amalan-amalan saleh. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bisa mengisi waktu ini dengan ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu yang indah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu isya sudah masuk. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.